Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu wali santri, tak lupa ibu-ibu ustadzah TPQ Baitul Jannah dan Madrasah Diniyah Baitul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang insyaallah akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wali santri yang kami hormati, marilah bersama-sama kita mempelajari pesan-pesan Rasulullah SAW. Marilah bersama-sama kita mengkajinya. Mudah-mudahan dengan begitu kualitas keagamaan kita, kualitas ibadah kita bisa menjadi semakin baik lagi. Rasulullah SAW pada suatu ketika pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al khamisah fatahlaku. Qala fakultu lil Hasan manil khamisah, qala al mubtadi. Kata Rasul, kun aliman, kalau bisa kun aliman, jadilah kamu semua itu aliman, orang yang berilmu. Kenapa Rasul memerintahkan kita agar menjadi orang yang berilmu? Tentu banyak alasan. Di antaranya bahwa dengan ilmu itu segalanya menjadi mudah. Beribadah dengan ilmu menjadi mudah. Bekerja dengan ilmu juga menjadi mudah. Jadi dengan ilmu itu segalanya akan menjadi mudah, terutama dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Namun demikian, menjadi orang yang alim, yang berilmu ternyata sulit. Di tingkatan ini, di level ini, tidak semua orang sanggup menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu. Kalau di dalam ilmu Al-Quran, yang alim berarti ya harus paham tajwid, ya harus paham tafsir, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Karena itu Rasul masih memberikan pilihan. Kalau tak sanggup menjadi orang alim yang berilmu, ya kun muta'aliman. Lebih mudah, lebih gampang. Tidak bisa jadi orang alim, tapi jadilah orang yang mau belajar. Mudah-mudahan ini ibu-ibu hadir di majelis ini tergolong yang kedua, orang yang mau belajar. Di antara keistimewaan orang yang belajar, kata Rasul, man salaka thoriqon, barang siapa yang melewati satu jalan, yaltamisu bihi ilman, yang tujuannya adalah untuk mencari ilmu, sahalallahu thoriqon ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi siapa yang berjalan
niatnya untuk ke satu tempat, dia untuk mencari ilmu, mengajilah kalau kita, maka janji Allah adalah, kata Rasul, jalannya ke surga itu akan dimudahkan. Jadi mudah-mudahan ini ibu-ibu tindak datang ke sini selama perjalanan itu, berarti itu seakan-akan perjalanan menuju surga. Ini kayaknya ibu-ibu kalah sama putra-putri, karena putra-putri tiap sore berjalan melewati jalan menuju surga, sementara ibu-ibu tiap apa? Sebulan sekali. Alhamdulillah. Kun aliman au muta'aliman. Ternyata jadi orang alim itu sulit. Jadi muta'alim yang mau belajar itu juga sulit. Ya sudah, Nabi itu masih memberikan pilihan yang lebih mudah, yaitu kun mustami'an. Jadilah engkau itu orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat. Ibu-ibu ada yang hafal ketika kita berwudu itu saat membersihkan telinga itu doanya bagaimana? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Tidak apa-apa, nggak hafal. Saya saja yang hafal karena saya penguji. Nanti kalau saya penguji tidak hafal, saya dites sama santri, bahaya. Ya Allah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk kelompok orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsanah, lalu aku bisa mengikuti yang terbaik dari nasihat itu. Jadi orang yang mustami'an mau mendengarkan nasihat, ngaji ini nasihat, ini termasuk orang yang istimewa. Alim tidak bisa, jadilah muta'alim yang mau belajar. Mau belajar berat, wong tiap hari itu kerja terus. Dia sudah mustami'an, jadilah yang mau mendengar. Walaupun istilahnya itu kalau orang sini itu barlen. Apa itu barlen? Berlalen. Nah wis bubar terus kelalen. Ternyata menjadi orang yang bisa istiqomah mendengarkan nasihat itu juga kadang-kadang berat. Maka kata Nabi, ya udah, kun muhibban. Jadilah engkau orang yang tidak benci, tapi orang yang senang. Setidaknya kalau orang senang itu masih ada harapan. Alim tidak, senang ngaji tidak, ngrungokke pengajian tidak, ya senenglah. Ibu-ibu ini alim baca Quran enggak ibu-ibu? Rajin mengaji Al-Quran enggak? Rajin mendengarkan putra-putri baca Quran apa mboten? Tidak. Tapi seneng nggak kalau anaknya berangkat ngaji? Nah, alhamdulillah. Harus seneng. Harus seneng. Wala takun al-khamisah, kata Nabi, janganlah kau jadi orang yang kelima. Pertama tadi alim, yang kedua muta'alim mau belajar, yang ketiga mustami' yang mau mendengar, yang keempat muhibban orang yang senang. Jangan kau jadi orang yang kelima. Kira-kira apa ini yang kelima? Ternyata yang kelima ini dirahasiakan oleh Rasul. Rasul nggak menyebut, Rasul hanya menyampaikan wala takun al khomisah fatah laku. Janganlah kau jadi yang kelima, karena itu merusak. Karena Rasul tidak menyebut, lalu ulama ini nebak-nebak.
Ada ulama yang mengatakan yang al-khamisah itu, yang kelima itu adalah al-mubtadi. Janganlah kau jadi seorang mubtadi. Mubtadi'un atau mubtadi' itu artinya orang yang beramal tanpa ilmu. Mubtadi' pakai ain, beda dengan mubtadi' pakai hamzah, ya. Jangan kau jadi orang yang kelima, yaitu orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Ada juga yang menafsiri yang kelima itu adalah orang yang membenci ilmu. Jadi begitu urutannya. Syukur kalau bisa jadilah level 1 alim yang berilmu, tidak bisa turun di level 2 muta'alim, tidak bisa turun di level 3 mustami', turun di level 4 muhibban. Jangan sampai yang kelima. Demikian Nabi mengajarkan kepada kita dari kun aliman sampai muhibban. Ini semuanya berkaitan dengan ilmu, khususnya ilmu agama. Kenapa Nabi di banyak hadis itu banyak menyampaikan pentingnya ilmu? Karena orang belajar, orang mengaji itu hukumnya apa, Bapak Ibu? Hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang itu dilalaikan. Bahkan sering manusia itu tidak bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu kita mendapati banyak ayat yang isinya perintah, tapi perintah itu melahirkan hukum yang berbeda. Contoh, nanti ditebak ya ini hukumnya apa. Di Quran disebutkan misalnya di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar fasholli. Kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah engkau. Sholat itu hukumnya apa, Bapak Ibu? Wajib. Atau di banyak redaksi yang lain, misalkan di hadis itu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Berarti sholat hukumnya wajib. Jadi ada perintah dalam Al-Quran itu, dari perintah itu keluar hukum wajib. Tapi ada perintah di dalam Al-Quran itu keluar perintah, tapi hukum yang keluar tidak wajib, yaitu sunnah. Wajib tadi itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini ada perintah tapi hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Misalkan di Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bangunlah engkau fatahajjad bihi, untuk melakukan sholat tahajud. Hukumnya apa tahajud? Sunnah. Kalau wajib kayaknya jenengan dosa terus. Ada juga perintah di dalam Al-Quran, iya perintah tetapi hukumnya tidak wajib, tidak sunnah tapi mubah. Mubah itu artinya dikerjakan ya karepmu, enggak dikerjakan ya karepmu. Yang mubah itu ya tetap bisa jadi berpahala kalau niatnya baik. Apa itu contohnya? Misalkan di Quran, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Wa kulu, makanlah, wasrobu, minumlah. Itu wajib, sunnah apa mubah? Itu bukan wajib, artinya kalau Anda tidak makan itu, Anda ini dikasih snack kan ya, kalau nggak dimakan tuh nggak dosa. Oh, makan itu tidak wajib. Makan itu cuma mubah. Jadi dilakoni ya karepmu, ora dilakoni karepmu apa karepku. Nah, mestinya dengan mengaji itu kita tahu bahwa kita itu harusnya maksimal lebih banyak memikirkan yang wajib daripada yang sunnah dan daripada yang mubah. Tadi ngaji hukumnya
wajib. Kalau makan mubah. Kira-kira kita ini lebih banyak ngaji apa lebih banyak makan? Kira-kira kita ini lebih banyak ngaji apa lebih banyak makan? Padahal tadi ngaji itu fardu wajib, ternyata sering ditinggalkan, sementara yang mubah malah kita tekuni. Jadi sering kebalik-balik lah kita seperti itu. Nah makanya dengan kita ngaji, mudah-mudahan kita jadi mengetahui bahwa kita ini diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi harta, diberi apapun. Sebenarnya semua itu modal untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang terangkum dalam macam-macam hukum itu. Kita punya harta, punya rizki itu harus diniati untuk menjalankan kewajiban, melakukan kesunahan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, putra putri kita ini mengaji Al-Quran. Tadi mengaji hukumnya apa? Wajib ya. Yang wajib dengan yang mubah tadi lebih penting mana? Jawab. Ya mengaji. Yang wajib dengan yang mubah lebih penting mana? Wajib. Yang wajib. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ini ngeragati mengeluarkan harta kita untuk biaya anak kita agar bisa menjalankan kewajiban, mestinya itu kita nggak terlalu mikir, begitu ya. Mestinya kita nggak terlalu pelit, mestinya kita nggak terlalu eman-eman. Kenapa? Wong dalam rangka itu menunaikan kewajiban. Mestinya seperti itu. Jangan sampai mengeluarkan biaya untuk bisa melaksanakan kewajiban kita persulit, tapi mengeluarkan biaya untuk yang mubah malah dipermudah. Ibu-ibu, ini pertanyaan untuk saya juga, bukan buat panjenengan. Kalau kita mengeluarkan uang untuk infak baik di sekolah maupun di masjid, di TPQ dengan untuk jajan, itu kita lebih kepenak yang mana? Lebih kepenak yang mana biasanya? Jajan ya. Padahal yang jajan itu jelas-jelas itu hanya mubah, sedangkan yang kepentingan mengaji itu wajib. Nah dari sini ini bukan saya lagi ini kampanye, enggak, saya menyampaikan apa adanya. Yuk kita bersama-sama sesuatu yang wajib, apapun yang mendukung sebuah kewajiban, ayo kita usahakan. Kalau yang mubah-mubah itu ndak usah terlalu serius-serius. Ngaten nggih? Misalkan beli baju baru itu mubah apa wajib? Nggak bisa beli baju baru, tidak usah terlalu bersedih. Tapi kalau punya anak males ngaji, itu harusnya bersedih. Nah, itu berarti kita mendudukkan sesuatu sesuai tempatnya. Bapak Ibu, anak-anak kita yang mengaji itu benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia itu apa? Anugerah pemberian yang tidak ternilai harganya. Sampai-sampai di Quran disebutkan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, karena adanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, berbahagialah karena ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wujudnya adalah kita punya anak yang mau mengaji. Kita punya anak mau mengaji, mau
sholat, mau ibadah, mau jadi anak baik, itu karunia yang sangat besar. Dan kata Allah, fal yafrahu, berbahagialah. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang coba, kalau panjenengan melihat anak jenengan yang masih kecil kok sudah sholat, itu jangan dianggap biasa sholat, jangan. Tapi jenengan mulai berpikir, alhamdulillah ya Allah, anakku anurung wajib kok wis gelem ngelakoni. Ketika melihat anak jenengan masih kecil sudah bisa membaca Quran, cobalah fal yafrahu, berbahagialah. Karena itu adalah karunia dari Allah. Dan kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un, dan karunia yang Allah berikan itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada harta yang engkau kumpulkan. Misalkan Bapak Ibu satu hari bekerja metenteng, satu hari entuk duit 500.000, umpamane nggih 500.000, itu tidak sebanding, tidak seberapa nilainya dibandingkan putra putri kita yang misalkan berangkat mengaji. Qul bi fadlillahi, kata Allah, wahai Muhammad, katakan karena karunia Allah tersebut dan kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita, yuk mulai sekarang itu kita berbahagia itu usahakan jangan berbahagia sesuatu yang bersifat materi-materi, yang bersifat duniawi. Misalkan punya HP baru, bahagia mboten? Punya uang warnanya merah, bahagia mboten? Bahagia ya. Termasuk ibu-ibu ini kan katanya suka suami yang berwibawa kan. Wibawa duit banyak. Wibawa motor baru dari dealer. Wibawa apa? Atau ibu-ibu juga suka suami yang berkepribadian. Mobilnya itu bukan rental tapi milik. Yuk kita berbahagia. Kebahagiaan kita itu atas dasar kita mendapatkan karunia Allah yang tak ternilai harganya, yang bukan bersifat materi. Mari dibayangkan, kira-kira naudzubillah, kalau kita punya harta berlimpah, uang sangat banyak, tapi naudzubillah kita punya anak bantah sama orang tua, kita punya anak gak mau sholat, gak mau ngaji, maka seakan-akan harta itu menjadi tidak ada nilainya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita sering mengaji bersama seperti ini, kita menjadi mengetahui sebaiknya kita itu harus bagaimana. Kita bisa memilah-milah bahwa yang penting kita dudukkan pada tempat yang penting, yang kurang penting ya pada tempatnya. Jangan sampai kebalik-balik. Seperti tadi katanya ngaji wajib, makan hukumnya mubah, ternyata kita lebih banyak. Itu kebalik apa tidak? Kebalik apa tidak Ibu? Kebalik ya. Jadi harus kita kembalikan yang benar. Mulai sekarang berarti kita perbanyak ngaji, perbanyak ibadah. Makannya bagaimana? Iya, kita ini orang Jawa itu harus selalu ada makan. Kumpul-kumpul kalau tidak makan itu tidak asik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi berterima kasih atas dukungan panjenengan. Mudah-mudahan berapapun infak, berapapun harta yang Anda titipkan di sini, diniatilah tadi bahwa
kita telah mendapatkan karunia dari Allah yang jauh lebih baik, jauh lebih berharga. Harta yang kita berikan, kita infakkan, insya Allah tidak akan kemana-mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.